Siska mengamati pantulan dirinya di cermin, mencoba tersenyum. Senyum itu, seperti pernikahannya dengan Rudy, tampak sempurna di permukaan, namun terasa hampa di dalamnya. Ruangan tidur mereka di apartemen mewah yang mereka beli 3 tahun lalu, dengan jendela besar menghadap Cakrawala Jakarta yang selalu sibuk, terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ketiadaan kehangatan yang dulu pernah mengisi setiap sudutnya. Pernikahan Siska dan Rudy adalah impian banyak orang. Rudy, seorang manajer senior di sebuah perusahaan multinasional, tampan, cerdas, dan mapan. Siska, desainer grafis lepas yang karyanya sering mendapat pujian, cantik, anggun, dan ceria. Di media sosial, mereka adalah pasangan ideal. Foto-foto liburan romantis di Bali, makan malam mewah di restoran bintang 5, atau sekadar momen santai di sofa dengan anjing peliharaan mereka, Luna, selalu banjir tanda suka dan komentar iri. Pasangan goals. Kapan nyusul? Duh, bahagianya. Siska sering membaca komentar-komentar itu dengan senyum tipis. Bahagia? Dulu, ya. Saat Rudy masih sering membelikannya bunga tanpa alasan. Saat obrolan mereka bisa berlangsung hingga dini hari, saat sentuhannya masih mengirimkan ribuan kupu-kupu di perutnya. Tapi itu semua sudah lama berlalu, terkubur di bawah tumpukan kesibukan, rutinitas, dan entah apa lagi yang tak terucap. Rudy pulang larut semakin sering. Alasannya selalu sama, meeting mendadak, klien dari luar kota, atau ada proyek besar yang harus segera selesai. Siska awalnya percaya. Ia berusaha memahami. Ia bahkan menyiapkan makan malam hangat, berharap Rudy akan meluangkan sedikit waktu untuk bercerita. Namun, Rudy hanya akan menyantap makanannya dengan cepat, lalu terhuyung ke kamar tidur, lelah, atau pura-pura lelah. Obrolan mereka kini sebatas pertanyaan basa-basi, gimana harimu? Sudah makan? Tak ada lagi canda, tak ada lagi tawa lepas, apalagi sentuhan mesra. Siska merasa seperti robot. Bangun, bekerja, menyiapkan kebutuhan Rudy, tidur, dan mengulanginya. Rutinitas itu membunuhnya perlahan, merenggut semangat dan gairahnya. Ia sering menemukan dirinya menatap kosong keluar jendela, bertanya-tanya, apa yang salah? Apakah ia kurang cantik? Kurang perhatian? Atau Rudy memang sudah tidak mencintainya lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti kaset rusak, tanpa jawaban. Rudy baru saja pulang dari meeting penting di luar kota. Ia melempar tas kerjanya di sofa dan langsung menuju kamar mandi. Siska, yang sedang merapikan meja kopi, melihat ponsel Rudy yang tergeletak di atas tas. Layarnya menyala, menunjukkan notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Biasanya, Siska tidak pernah memeriksa ponsel Rudy. Ia selalu menjunjung tinggi privasi. Tapi malam itu, entah dorongan apa yang membimbing tangannya. Ia meraih ponsel itu, dan matanya langsung tertuju pada layar. Pesan singkat itu berbunyi, jangan lupa hadiahku, sayang. Sampai jumpa besok di tempat biasa. Kamu yang terbaik. Jantung Siska berdebar kencang. Sayang? Hadiah? Tempat biasa? Ini bukan bahasa seorang rekan kerja. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Sebuah obrolan panjang terbuka, dengan ratusan pesan dan foto. Foto-foto Rudy, bukan dengan rekan kerja, melainkan dengan seorang wanita muda berambut panjang, tersenyum mesra di sebuah kafe yang tidak asing bagi Siska, kafe tempat Rudy sering meeting klien. Ada juga foto tiket konser yang baru saja digelar seminggu yang lalu, konser band favorit Rudy, yang saat itu Rudy bilang tidak bisa menemaninya karena harus lembur. Ada foto-foto mereka berpegangan tangan di sebuah pusat perbelanjaan, berpelukan di depan mobil, bahkan foto-foto yang lebih intim, yang membuat perut Siska mual. Dunia Siska runtuh. Udara di sekitarnya terasa menipis. Tenggorokannya tercekat, dan air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya meluncur deras. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini bukti. Bukti yang menghantamnya lebih keras dari tamparan manapun. Pengkhianatan itu nyata, dan sudah berlangsung lama. Bukan hanya 1 atau 2 kali, melainkan rentetan kebohongan yang sistematis. Rudy keluar dari kamar mandi, bersenandung pelan. Ada apa, sayang? Tanyanya, melihat Siska berdiri mematung dengan ponsel di tangan. Senyum di wajahnya tiba-tiba sirna saat melihat ekspresi Siska dan ponsel di tangannya. Wajahnya pucat pasi. Ini apa, Rudy? Suara Siska serak, nyaris tak terdengar. Ia mengangkat ponsel itu, memperlihatkan obrolan terkutuk itu. Rudy mencoba merebut ponsel itu, tetapi Siska mundur. Siska, itu cuma salah paham. Aku bisa jelaskan, katanya,
tergagap. Salah paham. Siska tertawa pahit, air matanya terus mengalir. Foto ini, pesan ini, semua ini salah paham? Kamu pikir aku bodoh, Rudy? Debat singkat terjadi. Rudy mencoba memanipulasi, menyalahkan Siska terlalu pencemburu, menuduh Siska mengada-ada. Tapi Siska sudah terlalu sakit untuk dibodohi lagi. Setiap kata pembelaan Rudy terdengar hampa dan menjijikan. Malam itu Siska tidak bisa tidur. Ia bersembunyi di kamar tamu, meringkuk di tempat tidur, menangisi pernikahan yang telah mati. Air matanya mengering, digantikan oleh kemarahan yang membara dan tekad yang bulat. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Fajar menyingsing, membawa cahaya ke kamar tamu yang gelap. Cahaya itu menerangi tekad di mata Siska. Ia bangun, mandi, dan mengenakan pakaian rapi. Ia tidak akan lagi menangis. Ini adalah perang yang harus ia menangkan. Ia membuka laptopnya. Jemarinya menari di atas keyboard, mengetik surat pengunduran diri atas nama Rudy, ditujukan kepada CEO perusahaan Rudy. Ia tahu betul bagaimana sistem di perusahaan Rudy bekerja. Surat itu harus ditandatangani Rudy, tapi ia akan memastikan surat itu sampai di meja CEO tanpa penundaan. Ia juga menyiapkan salinan bukti-bukti perselingkuhan Rudy. Bukti-bukti ini akan menjadi senjata utamanya. Selanjutnya, ia membuka berkas-berkas penting yang telah ia siapkan jauh-jauh hari, setelah ia pertama kali merasakan firasat buruk tentang Rudy. Berkas-berkas perceraian, lengkap dengan semua persyaratan hukum, siap untuk ditandatangani. Ia sudah berkonsultasi dengan pengacara terkemuka, bahkan tanpa sepengetahuan Rudy. Ia mencetak 2 surat itu, memasukkannya ke dalam 2 amplop terpisah, satu untuk perusahaan Rudy, satu lagi berisi surat cerai dan bukti-bukti yang terorganisir rapi. Siska menatap kedua amplop itu, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Mata bengkak dan wajah pucat, tapi di sana ada kilatan baru, kilatan keberanian yang tidak pernah ia duga ia miliki. Malam ini, semuanya akan berakhir. Ini adalah malam perpisahan. Sebuah perpisahan yang akan mengguncang dunia Rudy dan membebaskan dirinya. Ia tahu Rudy dan keluarganya akan mengadakan makan malam keluarga rutin di rumah orang tua Rudy malam itu. Kebiasaan yang selalu dihindarinya karena selalu terasa seperti sandiwara. Tapi malam ini, sandiwara itu akan berubah menjadi panggung kebenaran. Panggung yang ia sendiri siapkan. Rudy tidak akan pernah menyangka apa yang akan terjadi. Dan Siska, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan sesuatu selain kesedihan dan kehampaan. Sebuah ketenangan dingin, persiapan untuk badai yang akan ia lepaskan. Ia mengambil napas panjang, mengikat rambutnya dengan rapi. Sudah waktunya, Siska, bisiknya pada diri sendiri. Sudah waktunya untuk bebas. Pagi itu, apartemen yang biasanya dipenuhi oleh aroma kopi segar dan alunan musik jazz lembut, kini terasa senyap, berat, dan dipenuhi ketegangan yang hanya Siska yang bisa merasakannya. Rudy sudah berangkat kerja. Seperti biasa, dengan ciuman singkat di kening Siska yang terasa kosong dan dingin. Ia tak tahu, tak sedikit pun curiga, bahwa pagi ini adalah pagi terakhir dari kehidupannya yang nyaman dan teratur. Siska mengamati kepergiannya dari balik jendela, bibirnya mengukir senyum getir. Permainan akan segera dimulai. Siska berjalan ke meja kerjanya yang rapi. Di atasnya, sebuah map coklat tergeletak, tipis namun menyimpan beban yang luar biasa. Di dalamnya tersimpan semua amunisinya. Salinan akta nikah, surat-surat hak milik bersama, rekening koran gabungan, dan yang paling krusial, bukti-bukti perselingkuhan Rudy. Ada tangkapan layar percakapan WhatsApp yang mesra, foto-foto Rudy dengan wanita itu di berbagai tempat, struk belanjaan atas nama Rudy untuk barang-barang wanita, bahkan reservasi hotel atas nama mereka berdua. Semua tersusun rapi, diberi tanggal, dan dicetak dengan kualitas terbaik. Siska telah menghabiskan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mengumpulkan semua ini, bekerja diam-diam seperti seorang detektif, dengan hati yang hancur namun pikiran yang tajam. Ia mengeluarkan surat cerai yang telah ia cetak. Di sana, di bagian bawah, adalah tempat untuk tanda tangan Rudy. Siska telah membaca setiap klausul berulang kali. Hak asuh lunas, pembagian aset, tunjangan, semuanya telah diatur berdasarkan konsultasinya dengan pengacara. Pengacara itu, Ibu Indah, seorang wanita parubaya dengan sorot mata tajam namun penuh pengertian, telah memberinya kekuatan dan arahan yang jelas. Ini bukan tentang balas dendam, Siska, kata Ibu Indah waktu itu, tapi tentang keadilan dan martabatmu. Kata-kata itu menguatkan Siska setiap kali keraguan mencoba menyelinap. Siska kemudian meraih ponselnya. Ia membuka folder tersembunyi yang berisi rekaman suara. Itu adalah percakapan singkat, hanya beberapa detik,
Rudi sedang berbicara di telepon dengan wanita itu. Nada suara Rudi yang lembut, tawa kecil wanita itu, dan panggilan, sayang, yang jelas terdengar, seolah ditujukan untuknya, tapi tidak. Rekaman itu bukan untuk disiarkan di depan keluarga besar Rudi, itu terlalu jauh. Tetapi ini adalah kartu as, bukti terakhir yang akan ia gunakan jika Rudi benar-benar membantah habis-habisan. Ia akan siap dengan segala kemungkinan. Persiapan mental adalah hal tersulit. Siska duduk di sofa, memejamkan mata. Ia membayangkan skenario malam ini. Rudi akan terkejut, marah, mungkin mencoba memutarbalikkan fakta, menuduhnya gila, menuduhnya ingin menghancurkan karirnya. Keluarga Rudi akan syok. Mungkin ada yang membelanya, ada yang diam, ada yang mencoba menenangkan. Ia harus kuat. Tidak boleh menangis. Tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ini bukan lagi Siska yang naif dan rapuh. Ini Siska yang sudah bertekad bulat. Kilasan masa lalu melintas di benaknya, tidak diundang, namun begitu jelas. Pernikahan mereka, 5 tahun lalu. Gaun putih Siska yang menjuntai anggun, senyum lebar Rudi saat mengucapkan janji suci di altar. Aku berjanji akan selalu mencintaimu, menghormatimu, dan setia padamu, dalam suka dan duka, hingga maut memisahkan kita. Kata-kata itu, yang dulu begitu sakral dan mengharukan, kini terasa seperti lelucon pahit. Ia teringat malam pertama mereka sebagai suami istri. Tawar yang mereka saat mencoba memasak makan malam bersama di dapur kecil apartemen pertama mereka. Rudi yang selalu sigap memegang tangannya saat mereka menyeberang jalan. Pelukan hangatnya saat Siska menangis karena frustrasi dengan pekerjaannya. Momen-momen manis yang kini terasa getir, bagai pisau yang menusuk jantungnya setiap kali teringat. Kenangan itu tidak lagi membawa kehangatan, melainkan rasa sakit yang luar biasa, kesadaran betapa dalam pengkhianatan ini. Cukup. Siska membuka mata. Kenangan itu adalah beban, bukan kekuatan. Ia harus melepaskannya. Masa lalu adalah masa lalu. Yang penting adalah sekarang dan masa depan. Ia mengambil napas dalam, membuangnya perlahan. Ia akan tiba di rumah orang tua Rudi dengan percaya diri, tidak peduli seberapa tegang hatinya. Ia memilih pakaian yang rapi dan profesional, blus berwarna netral dan rok pensil hitam. Tidak ada yang terlalu mencolok, tapi juga tidak terlalu santai. Ini bukan kencan, ini adalah sebuah pernyataan. Ia ingin terlihat tenang, terkontrol, dan tidak mudah digoyahkan. Selama siang hari, Siska mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan lepasnya, namun pikirannya terus melayang ke malam nanti. Ia menyiapkan tas kecil berisi barang-barang penting, dompet, ponsel, kunci apartemen, dan tentu saja, map coklat berisi dokumen. Ia sudah memikirkan kemana ia akan pergi setelah ini. Sebuah hotel butik di pusat kota, tempat ia bisa merenung dan menenangkan diri. Ia sudah memesan kamar secara daring, menggunakan nama samaran. Ia tidak ingin Rudi atau keluarganya bisa melacaknya dengan mudah. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, Siska akhirnya berdiri di depan cermin. Ia memeriksa penampilannya sekali lagi. Wajahnya memang sedikit pucat karena kurang tidur, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia mengoleskan sedikit lipstik nude, agar tidak terlihat terlalu mencolok namun tetap segar. Kamu bisa, Siska, bisiknya pada bayangannya. Kamu kuat. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Ia menarik napas terakhir sebelum melangkah keluar dari apartemen. Apartemen yang tadinya merupakan rumah impian, kini terasa seperti sangkar. Malam ini, sangkar itu akan terbuka. Dan Siska akan terbang, entah kemana, tapi ia akan bebas. Ia mengunci pintu, memutar kunci dengan perasaan campur aduk antara kesedihan, kegugupan, dan antisipasi. Sebuah babak baru akan segera dimulai. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika taksi yang ditumpangi Siska berhenti di depan gerbang, megah kediaman keluarga Rudi. Rumah itu, sebuah bangunan bergaya kolonial modern dengan taman luas yang terawat apik, selalu terasa seperti teater bagi Siska. Setiap kali mereka berkunjung, ia harus mengenakan topeng, tersenyum, dan berpura-pura menjadi menantu idaman yang bahagia. Malam ini, topeng itu akan ia lepas, dan drama sesungguhnya akan dimulai. Siska menarik napas dalam, membetulkan sedikit kerah blusnya. Jantungnya berdebar kencang, menabuh irama perang di dadanya. Namun, ia memaksakan senyum yang meyakinkan saat melangkah masuk. Dari dalam terdengar tawa riuh dan aroma masakan yang menggoda, aroma kari ayam kesukaan Rudi yang selalu disiapkan ibu mertua setiap kali mereka datang. Ironi yang begitu menyakitkan. Di ruang keluarga, orang tua Rudi, Bapak Harsono dan Ibu Sandra, menyambut mereka dengan hangat. Bapak Harsono, dengan kumis tipis dan mata ramah,
langsung memeluk Siska. Siska, akhirnya sampai juga. Rudy ini telat sekali menjemputmu, ya? Katanya sambil melirik Rudy yang baru saja masuk. Rudy hanya tersenyum canggung. Ibu Sandra, wanita yang selalu elegan dengan sanggul rapi, mengecup pipi Siska. Kamu makin cantik saja, nak. Pasti Rudy makin sayang, ya? Ucapan itu bagaikan belati tajam yang menusuk tepat ke ulu hati Siska. Ia hanya membalasnya dengan senyum tipis, tentu saja, Bu. Saudara-saudara Rudy, Reza dan Mira, serta pasangan masing-masing dan anak-anak mereka, sudah berkumpul. Suasana awalnya sangat hangat dan akrab. Anak-anak kecil berlarian di ruang tamu, tawa mereka mengisi setiap sudut rumah. Reza, kakak Rudy, bertanya tentang pekerjaan Siska, sementara Mira, adik Rudy, mengomentari gaun yang dipakai Siska. Ini rancangan baru. SIS? Bagus sekali, pujinya. Siska menanggapi seadanya, dengan pikiran yang terus berputar pada rencananya. Rudy, di sisi lain, tampak ceria, atau setidaknya berusaha terlihat ceria. Ia bercanda dengan keponakannya, bercerita tentang proyek terbarunya di kantor kepada Bapak Harsono, dan bahkan sesekali melingkarkan tangannya di pinggang Siska seolah semua baik-baik saja. Sentuhannya terasa hambar, bahkan menjijikkan bagi Siska. Ia merasa seperti boneka yang dipajang, bagian dari pertunjukan sempurna yang sebentar lagi akan ia hancurkan. Di meja makan yang luas, hidangan telah tersaji lengkap, kari ayam, rendang, sayur asem, dan berbagai lauk pauk lainnya. Siska duduk di samping Rudy, di seberang Bapak Harsono dan Ibu Sandra. Percakapan ringan terus mengalir. Bapak Harsono bercerita tentang rencana liburan keluarga ke Bandung. Ibu Sandra menanyakan kapan Siska dan Rudy akan segera memiliki momongan. Pertanyaan itu, yang biasanya ia jawab dengan senyum canggung dan alasan klise, kini terasa seperti godaan. Apakah mereka tahu? Tentu saja tidak. Mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri, atau terlalu buta untuk melihat keretakan yang begitu dalam. Setiap tawa, setiap percakapan, terasa berat bagi Siska. Suara-suara itu berdengung di telinganya, namun ia tidak benar-benar mendengarkan. Pikirannya melayang, berhitung mundur, menunggu waktu yang tepat. Bom waktu itu berdetak semakin cepat di dadanya. Ia bisa merasakan adrenalin memompa di pembuluh darahnya. Telapak tangannya sedikit berkeringat di bawah meja, namun wajahnya tetap tenang, bahkan terkadang ia ikut tersenyum tipis, sebuah topeng yang sempurna. Ia mengamati Rudy, pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang mengkhianatinya begitu dalam. Rudy tampak begitu riang, tak menyadari sedikitpun badai yang akan menghantamnya. Ia menikmati makanannya, bercanda dengan Bapak Harsono, seolah tak ada beban di pundaknya. Kemarahan kecil menyelinap di hati Siska. Bagaimana bisa ia begitu tenang setelah apa yang ia lakukan? Apakah ia memang tak punya hati? Siska mencoba menenangkan dirinya. Ia mengambil sendok dan garpu, berpura-pura menikmati makanannya, meskipun setiap suapan terasa seperti gumpalan pasir di tenggorokannya. Ia melirik jam dinding di ruang makan. Pukul 8:10. Segera. Waktu yang ia tunggu-tunggu akan tiba. Ini adalah malam di mana kebenaran akan tersaji, lebih pahit dari hidangan apapun yang ada di meja itu. Ia memegang map coklatnya erat-erat di bawah meja, merasakan setiap lembar kertas di dalamnya. Senjata rahasianya. Suasana makan malam di kediaman keluarga Harsono mencapai puncaknya. Tawarnya Ibu Sandra mengisi ruang makan saat ia menceritakan lelucon lama tentang kebiasaan Rudy kecil yang suka mencuri kue dari dapur. Bapak Harsono mengangguk-angguk setuju, matanya berbinar melihat anak dan menantunya duduk bersama di meja. Rudy tertawa lepas, merangkul bahu Siska, seolah tak ada beban di dunia ini. Senyum palsu itu, sentuhan munafik itu, membuat perut Siska mual. Ia menatap piringnya, kari ayam yang menggiurkan tampak tidak menarik sedikitpun. Ini bukan lagi tentang makanan atau percakapan ringan. Ini tentang detik-detik terakhir sebelum semua topeng dilepaskan. Pukul 8:15. Hati Siska bergemuruh, namun wajahnya tetap tenang, seperti danau yang permukaannya diam namun menyimpan pusaran di bawahnya. Ini saatnya. Hidangan utama, nampan besar berisi rendang dan tumis buncis, baru saja diletakkan di tengah meja oleh Bei Sumi, asisten rumah tangga keluarga. Semua mata tertuju pada hidangan lezat itu. Tangan-tangan mulai bergerak mengambil porsi masing-masing. Tiba-tiba, Siska meletakkan sendok dan garpunya dengan suara pelan namun tegas di atas piring porselen. Bunyi, kleng, yang dihasilkan cukup untuk menarik perhatian beberapa orang di meja. Rudy, yang hendak mengambil sepotong rendang, menoleh ke arah Siska dengan kening berkerut.
Ibu Sandra dan Bapak Harsono juga memandang Siska dengan ekspresi bertanya. Dengan gerakan yang terkontrol dan tanpa sedikitpun keraguan, Siska menurunkan tangannya di bawah meja, meraih map coklat yang sudah ia siapkan. Ia merasakan berat dokumen-dokumen itu di genggamannya. Map itu menjadi ekstensi dari keberaniannya, penopang kekuatannya. Lalu, dengan perlahan, seolah sedang melakukan ritual yang sakral, ia mengeluarkan 2 amplop dari dalam map. Satu amplop berwarna coklat muda dengan logo perusahaan Rudy yang tercetak samar, dan satu lagi amplop putih polos yang lebih tebal. Ia meletakkan kedua amplop itu dengan sangat hati-hati di meja, tepat di depan piring Rudy. Amplop coklat muda itu berada di sebelah kiri piring, dan amplop putih di sebelah kanan. Gerakannya begitu tenang, namun ada sesuatu yang begitu final di dalamnya. Seolah-olah waktu berhenti berputar. Seluruh ruangan mendadak hening. Tawa yang tadi riuh seketika sirna. Anak-anak yang tadi berlarian di ruang keluarga kini terdiam, merasakan perubahan mendadak di atmosfer. Semua mata tertuju pada kedua amplop itu, lalu beralih pada Siska, dan kemudian pada Rudy. Rudy menatap kedua amplop itu, lalu menatap Siska, matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang semula ceria kini pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Ia tahu. Siska melihatnya. Rudy tahu apa isi amplop itu, atau setidaknya ia bisa menduga. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ibu Sandra, yang duduk di seberang, adalah yang pertama bersuara. Siska, nak, itu amplop apa? Ada surat penting? Nada suaranya penuh kebingungan, namun juga tersirat sedikit nada khawatir. Bapak Harsono mengerutkan dahinya, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba tegang ini. Reza dan Mira saling pandang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Siska menatap lurus ke mata Rudy. Tidak ada kemarahan yang membara, hanya ketenangan yang dingin. Ini bukan surat biasa, Bu, jawab Siska dengan suara yang pelan namun jelas, tanpa getaran sedikitpun. Suaranya mengisi keheningan ruangan, mengunci perhatian semua orang. Ia menghela napas. Ini dia. Momen yang ia persiapkan berbulan-bulan. Amplop yang berwarna coklat ini, Siska menunjuk amplop pertama, adalah surat pengunduran diri Rudy dari perusahaan tempatnya bekerja. Udara di ruangan itu seolah membeku. Rudy tersentak, matanya membelalak lebih lebar. Siska. Apa-apaan ini? Desisnya, mencoba meraih amplop itu. Tapi Siska lebih cepat. Ia menahan tangan Rudy dengan tatapan tajam. Jangan disentuh dulu, Rudy. Biarkan semua orang tahu. Ibu Sandra terkesiap, tangannya menutup mulut. Bapak Harsono bangkit sedikit dari kursinya, wajahnya menunjukkan kebingungan campur kemarahan. Pengunduran diri? Rudy, ada apa ini? Siska mengabaikan Rudy dan keluarganya, pandangannya menyapu meja, menatap mata setiap anggota keluarga Rudy yang hadir. Dan yang satu ini, ia menunjuk amplop putih, adalah surat cerai kita, Rudy, yang sudah saya siapkan secara sah, lengkap dengan semua persyaratan. Apa? Kali ini teriakan itu datang dari Ibu Sandra. Ia menatap Siska tak percaya, lalu menatap Rudy yang kini terlihat seperti tikus terperangkap. Cerai? Siska, kamu bicara apa? Ini tidak lucu. Rudy bangkit dari kursinya, menjatuhkan sendok dan garpu ke piring dengan suara nyaring. Siska, hentikan semua omong kosong ini. Kamu sudah gila, ya? Teriaknya, wajahnya memerah padam. Ia mencoba meraih amplop-amplop itu lagi, kali ini dengan lebih agresif. Namun Siska tetap tenang, tangannya melindungi amplop-amplop itu. Aku tidak gila, Rudy. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan. Siska tidak berteriak. Suaranya tetap terkontrol, justru itu yang membuat kata-katanya terasa semakin menusuk. Ia mengambil napas lagi, mempersiapkan diri untuk pukulan terakhir. Aku tahu, Rudy. Aku tahu semuanya. Pandangannya beralih dari Rudy ke wajah-wajah syok di sekeliling meja. Aku tahu kamu sudah berselingkuh. Kata-kata itu bagai bom sungguhan yang meledak di tengah-tengah ruang makan yang hening. Suara napas tercekat terdengar dari sana-sini. Raut wajah anggota keluarga berubah drastis. Kebingungan berganti menjadi keterkejutan, syok, dan bahkan kemarahan yang samar. Mira menutupi mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Reza menatap Rudy dengan pandangan tak terbaca. Bapak Harsono mengebrak meja dengan telapak tangannya. Rudy, apa maksudnya ini? Suaranya menggelegar, namun Rudy hanya diam, terpaku di tempatnya, menatap Siska dengan pandangan campur aduk antara kemarahan, ketakutan, dan rasa malu.
Siska tidak memberi kesempatan Rudy untuk membantah atau memanipulasi. Ia melanjutkan, suaranya semakin kuat dan tegas. Aku punya bukti-bukti lengkapnya, Bapak, Ibu. Foto-foto, pesan, bahkan beberapa saksi. Ia tidak menyebutkan nama saksi, hanya untuk menambah ketegangan. Perselingkuhan ini bukan hanya sekali, tapi sudah berlangsung berbulan-bulan. Di saat Rudy bilang dia lembur, di saat dia bilang ada meeting penting, dia bersama wanita lain. Dia menghancurkan janji pernikahan kami, dan mengkhianati kepercayaan kita semua. Ruangan kembali hening, kali ini lebih pekat dari sebelumnya. Kata-kata Siska menggantung di udara, mengoyak suasana hangat yang tadi tercipta. Semua mata kini menatap Rudy, yang berdiri mematung, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Bom itu telah meledak. Dan kini, dampaknya akan segera menyusul. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, membebani setiap orang di meja makan. Sepiring rendang yang mengepulkan asap kini terasa dingin, tak lagi menggoda. Semua mata terpaku pada Rudy, yang kini menjadi pusat perhatian yang memalukan. Wajahnya yang semula pucat pasi perlahan berubah menjadi merah padam, menahan amarah dan rasa malu yang meluap. Tiba-tiba, Rudy meledak. Ia menunjuk Siska dengan jari gemetar. Ini semua bohong. Siska, kamu sudah gila. Kamu sengaja melakukan ini untuk menghancurkan hidupku, kan? Suaranya bergetar, lebih karena ketakutan daripada kemarahan murni. Ia berusaha keras menampilkan aura korban yang teraniaya. Aku tidak pernah selingkuh. Ini semua fitnah. Kamu cemburu berlebihan, Siska. Kamu selalu saja berpikir negatif tentang aku. Ia menoleh ke arah orang tuanya, mencoba mencari pembelaan. Bapak, Ibu, Siska ini mengada-ada. Dia punya masalah mental. Dia selalu paranoid. Ibu Sandra, yang sudah pulih dari keterkejutannya, langsung berdiri. Wajahnya menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Siska, apa-apaan ini? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu di depan keluarga? Ini urusan rumah tangga, harusnya diselesaikan berdua. Bukan malah memfitnah suamimu di depan kami semua. Ia melangkah maju, seolah ingin menarik Siska. Bapak Harsono, meski raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap Rudy, masih berusaha menjaga ketenangan. Rudy, Siska, duduk dulu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan emosi. Namun suaranya terdengar goyah. Sementara itu, Reza, kakak Rudy, menatap adiknya dengan tatapan tak terbaca, sesekali melirik Siska. Mira, adik Rudy, tampak syok, mulutnya sedikit terbuka. Ia melirik Rudy, lalu Siska bergantian, seolah otaknya mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Suasana menjadi gaduh dengan berbagai reaksi. Ada yang membela Rudy, ada yang terdiam kaget, ada pula yang mencoba menenangkan suasana. Namun, Siska tetap teguh. Ia tidak gentar menghadapi kemarahan Rudy maupun tuduhan Ibu Sandra. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah badai di sekelilingnya sama sekali tidak menggerakkannya. Ia telah mempersiapkan diri untuk ini. Aku tidak gila, Rudy, kata Siska dengan suara yang tetap tenang, namun setiap katanya menancap. Aku tidak pernah memfitnahmu. Aku bicara berdasarkan bukti. Ia meraih map coklat di samping piring Rudy. Dengan gerakan yang terkontrol, ia mengeluarkan selembar foto dari dalamnya. Itu adalah foto Rudy yang sedang memeluk erat seorang wanita di sebuah kafe. Wajah mereka berdua terlihat jelas, tersenyum bahagia. Siska meletakkan foto itu di meja, tepat di tengah-tengah antara piring Rudy dan piring Ibu Sandra. Ini, kata Siska, suaranya sedikit meninggi namun tetap terkontrol. Apakah ini hasil dari kecemburuan berlebihanku, Rudy? Foto ini diambil bulan lalu, di kafe yang sering kamu bilang untuk meeting klien. Melihat foto itu, Rudy terdiam. Wajahnya semakin pucat. Ia tak bisa lagi menyangkal keberadaan wanita itu, atau fakta bahwa ia ada bersamanya. Dan ini, Siska mengeluarkan beberapa lembar lagi, tangkapan layar percakapan WhatsApp yang mesra, lengkap dengan nama kontak si wanita. Apakah ini juga paranoidku, Rudy? Panggilan sayang, janji-janji manis, dan rencana pertemuan yang tertera jelas di sini. Ia bahkan mengeluarkan struk belanjaan dari butik mahal, dengan nama Rudy sebagai pembeli, dan barang-barang yang jelas untuk wanita. Setiap bukti yang diletakkan Siska di meja, bagaikan pukulan telak bagi Rudy dan keluarganya. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Ibu Sandra membelalak, ia meraih foto itu, memicingkan mata, lalu menatap Rudy dengan tatapan tak percaya yang bercampur kekecewaan. Bapak Harsono menghela napas panjang,
kepalanya tertunduk. Rudy mencoba lagi, kali ini dengan nada yang lebih panik. Itu cuma rekan kerja. Dia memang dekat denganku karena masalah pekerjaan. Siska, kamu salah paham. Itu cuma foto biasa. Siska menatapnya lurus. Foto biasa? Seorang rekan kerja yang kamu peluk erat di tempat umum? Seorang rekan kerja yang kamu panggil, sayang, dan kamu belikan barang-barang mewah? Rudy, jangan menghina kecerdasanku. Jangan menghina kecerdasan keluargamu. Ia menoleh ke arah Bapak Harsono dan Ibu Sandra. Bapak, Ibu, saya tahu ini sulit dipercaya. Tapi saya sudah mengumpulkan semua ini dengan hati yang hancur. Saya sudah mencoba untuk bicara baik-baik dengannya, mencari tahu apa yang salah. Tapi Rudy tidak pernah mengakui. Dia terus berbohong. Air mata mulai menggenang di mata Ibu Sandra. Ia menatap Rudy, matanya dipenuhi pertanyaan dan kesedihan yang mendalam. Rudy, apa ini benar? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Rudy hanya diam, menunduk, tak mampu menatap mata ibunya. Lingkarannya mulai runtuh. Kekuatan Siska yang tenang, didukung oleh bukti-bukti tak terbantahkan, telah menguasai meja. Badai emosi baru saja dimulai, dan kali ini, Rudy tidak akan bisa bersembunyi. Ruang makan yang megah kini terasa seperti arena gladiator, dengan Rudy di satu sudut, terpojok dan terhina, serta Siska di sudut lain, tenang namun mematikan. Foto-foto dan cetakan percakapan mesra berserakan di atas meja, menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang baru saja terungkap. Anggota keluarga Rudy, yang tadinya penuh tawa, kini terdiam, terbelah antara rasa terkejut, marah, dan malu. Rudy, setelah beberapa saat membisu, mengangkat kepalanya. Matanya memerah, napasnya memburu. Siska, ini keterlaluan. Kamu benar-benar ingin menghancurkan semuanya, ya? Ia menggebrak meja dengan kepalan tangannya, membuat piring-piring di atasnya sedikit bergetar. Aku akui, aku mungkin salah. Tapi ini bukan cara menyelesaikannya. Kita bisa bicarakan ini berdua, baik-baik. Baik-baik. Siska tersenyum sinis, senyum yang tak pernah Rudy lihat sebelumnya, penuh kepahitan. Selama ini aku sudah berusaha bicara baik-baik, Rudy. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali untuk jujur, untuk mengakui. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu terus berbohong, memanipulasi, dan memperlakukanku seperti orang bodoh. Suara Siska perlahan meninggi, namun masih di bawah kendali penuh. Kamu ingin tahu kenapa aku melakukannya di depan keluargamu? Karena kamu tidak menghargai privasi dan kepercayaan yang sudah kuberi. Karena kamu bersembunyi di balik nama baik keluargamu, sementara di belakang, kamu menghancurkan hidupku. Aku tidak bersembunyi. Rudy membantah keras. Aku hanya tersesat. Aku stres dengan pekerjaan, Siska. Kamu tidak tahu betapa beratnya tekanan yang kuhadapi. Ia mencoba lagi taktik menyalahkan situasi. Siska menatapnya tajam. Stres? Apakah stres membuatmu harus membelikan wanita lain perhiasan mahal? Apakah stres membuatmu harus menghabiskan malam di hotel dengannya, sementara aku menunggumu di rumah, khawatir dengan lembur MU? Siska mengeluarkan sebuah struk hotel dan slip pembelian perhiasan yang ia temukan di dompet lama Rudy. Ia melemparkannya ke atas meja, mendarat tepat di depan mata Rudy. Jangan bersembunyi di balik alasan klise, Rudy. Akui saja kesalahanmu. Bapak Harsono, yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan penuh kekecewaan. Rudy, apa semua ini benar? Ia menatap putranya, mata yang tadinya ramah kini dipenuhi kekecewaan. Apakah kamu benar-benar melakukan semua ini? Rudy tergagap, menatap ayahnya. Bapak, aku. Ia kehilangan kata-kata. Bukti-bukti yang disodorkan Siska terlalu kuat untuk dibantah lagi. Ibu Sandra, dengan wajah basah oleh air mata, melangkah mendekat ke Rudy. Anakku, kenapa kamu melakukan ini? Nak, kenapa? Ia memegang bahu Rudy, mengguncangnya pelan. Dia yang memulai pertengkaran. Rudy mencoba mengalihkan pembicaraan, menunjuk Siska. Dia terlalu sering menuntut. Dia tidak pernah mengerti aku. Siska terkekeh pahit. Menuntut? Menuntut perhatian? Rudy? Menuntut kejujuran? Itu bukan tuntutan, itu hakku sebagai istrimu. Kamu yang tidak pernah hadir, tidak pernah mendengarkan. Siska kemudian mengeluarkan sebuah screenshot dari salah satu email yang ia kirimkan ke Rudy beberapa bulan lalu, berisi keluh kesahnya tentang pernikahan mereka, yang tidak pernah dibalas Rudy. Ini, Rudy. Apakah kamu ingat ini?
Aku sudah mencoba untuk memperbaiki. Aku sudah mencoba untuk menyelamatkan pernikahan ini. Tapi kamu memilih untuk mengabaikanku dan mencari kesenangan di luar sana. Debat sengit itu terus berlanjut, dengan Siska membalas setiap sanggahan Rudy dengan fakta yang tak terbantahkan. Rudy semakin terpojok, kata-katanya semakin tidak masuk akal, dan pembelaannya semakin lemah. Ia mencoba menarik simpati, memainkan peran sebagai korban. Aku minta maaf, Siska, aku hilaf. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Siska tertawa miris. Kesempatan apa lagi, Rudy? Kamu sudah menghancurkan semua kepercayaan yang ada. Ada berapa kali lagi aku harus berpura-pura tidak tahu? Ada berapa kali lagi aku harus menangis diam-diam di kamar mandi? Suaranya kini terdengar begitu pedih, namun tanpa air mata. Ia telah menghabiskan semua air matanya di malam-malam yang panjang sebelumnya. Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Udara terasa berat, dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Anak-anak kecil yang tadinya bermain di ruang tamu, kini meringkuk ketakutan di pojokan, merasakan aura negatif yang begitu kuat. Reza dan Mira terdiam, pandangan mereka beralih dari Rudy ke Siska, dan akhirnya ke lantai. Mereka tidak lagi tahu harus membela siapa. Kebenaran, yang disajikan Siska dengan begitu gamblang, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Secara bertahap, suara Rudy yang tadinya menggebu-gebu mulai meredup. Ia kehabisan argumen, kehabisan pembelaan. Ia hanya bisa berdiri di sana, menunduk, dikelilingi oleh tatapan kecewa dan menghakimi dari keluarganya sendiri. Keheningan pun menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan yang berbeda. Bukan keheningan karena kebingungan, melainkan keheningan yang penuh dengan pemahaman. Keluarga mulai mencerna kebenaran yang pahit. Mereka melihat bukti-bukti di meja. Mereka mendengar setiap kata Siska yang penuh luka namun tegas. Mereka melihat bagaimana Rudy yang biasanya percaya diri dan pandai bicara, kini bungkam, tak berdaya. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Dan dengan terungkapnya kebenaran itu, ada sesuatu yang retak, tak hanya di hati Siska dan Rudy, tapi juga di fondasi keluarga Harsono. Makan malam keluarga yang tadinya hangat, kini berakhir dengan kehancuran yang tak terhindarkan. Keheningan yang mencekam itu berlangsung cukup lama, hanya dipecahkan oleh isak tangis pelan Ibu Sandra yang kini duduk kembali di kursinya, menyandarkan kepala di bahu Bapak Harsono. Rudy masih menunduk, tak berani menatap siapapun. Udara di ruangan itu terasa tebal dengan rasa malu, penyesalan, dan juga amarah yang membara. Kemudian, suara lembut namun jelas memecah kesunyian. Aku percaya Siska. Semua mata tertuju pada Mira, adik Rudy. Mira adalah yang termuda di antara mereka, biasanya pendiam dan cenderung menghindari konflik. Namun, kini ia menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca. Kak Rudy, aku tahu ada yang tidak beres. Akhir-akhir ini kamu memang sering pulang larut, dan sering mengangkat telepon sembunyi-sembunyi. Mira menelan ludah, suaranya sedikit bergetar. Aku bahkan pernah melihatmu di mall, di toko perhiasan itu, dengan seorang wanita yang bukan Siska. Aku pikir aku salah lihat, atau itu teman kerjamu, tapi sekarang. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menggelengkan kepala, air mata mulai menetes di pipinya. Pengakuan Mira seperti embusan angin segar bagi Siska, dan pukulan telak lainnya bagi Rudy. Rudy mendongak, menatap adiknya dengan tatapan terhianati. Mira, kamu bicara apa? Aku bicara jujur, Kak. Mira menukas, suaranya kini lebih tegas. Kak Siska tidak akan mungkin berani melakukan ini semua kalau dia tidak punya bukti kuat. Dan aku tahu kamu berubah, Kak. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kata-kata Mira seolah membuka keran bagi anggota keluarga lain yang selama ini menyimpan kecurigaan. Reza, kakak Rudy, yang tadinya hanya diam, kini bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati Rudy, lalu menepuk bahu adiknya dengan keras. Rudy, kamu sudah keterlaluan. Suara Reza rendah, namun penuh kekecewaan. Selama ini kami semua percaya padamu. Ibu dan bapak selalu bangga padamu. Tapi kamu menghancurkan semua ini. Kamu menghancurkan pernikahanmu sendiri, dan kamu sudah membuat malu keluarga. Reza melirik Siska, mengangguk tipis seolah memberikan dukungan diam-diam. Orang tua Rudy, Bapak Harsono dan Ibu Sandra, yang tadinya masih dalam mode membela putra mereka, kini mulai mencerna semua informasi. Pengakuan Mira, sikap tenang Siska yang disertai bukti, dan diamnya Rudy yang tak mampu membantah lagi, semuanya menumpuk menjadi gunung kebenaran yang tak bisa mereka pungkiri. Ibu Sandra mengangkat wajahnya, menatap Rudy dengan sorot mata yang penuh kesedihan. Rudy,
Kenapa kamu menyakiti Siska? Kenapa kamu menyakiti kami semua? Suaranya kini lebih lembut, mengandung kepedihan seorang ibu yang kecewa pada anaknya. Rudy, yang semula marah dan menyangkal, kini menciut. Ia merasa terpojok. Tatapan kecewa dari orang tua, tuduhan dari adiknya, dan dukungan diam-diam dari kakaknya, semuanya terasa seperti cambukan. Ia melihat sekeliling meja, mencari wajah yang bisa membelanya, namun tak ada. Ia benar-benar terisolasi. Dunia yang ia bangun, dengan kebohongan dan sandiwara, kini runtuh di hadapannya. Siska memperhatikan semua itu. Ia melihat bagaimana Rudy yang dulu selalu tegar dan percaya diri, kini tampak begitu kecil dan tak berdaya. Ada sedikit rasa puas, ya, sebuah kepuasan karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, ada juga kesedihan yang mendalam. Kesedihan melihat keluarga ini hancur karena perbuatan Rudy. Kesedihan melihat Rudy yang dulu ia cintai, kini menjadi sosok yang tak dikenali dan menyedihkan. Aku minta maaf, ucap Rudy, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia tidak menatap siapapun, hanya menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu, meski terlambat, adalah pengakuan yang Siska tunggu-tunggu. Siska mengangguk pelan. Maafmu tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur, Rudy. Tidak bisa menghapus semua luka ini. Bapak Harsono akhirnya berdiri tegak. Rudy, duduklah. Perintahnya tegas. Kita akan membicarakan ini nanti. Sekarang, Siska. Bapak Harsono menoleh ke arah Siska, matanya menunjukkan rasa hormat yang baru. Terima kasih atas kejujuranmu. Kami minta maaf atas perbuatan putra kami. Siska mengangguk, ia sedikit terkejut dengan dukungan terbuka dari Bapak Harsono. Ini bukan hanya tentang kemenangan pribadinya, tapi juga pengakuan dari keluarga Rudy bahwa ia tidak bersalah. Air mata yang selama ini ia tahan, sedikit menggenang di pelupuk matanya, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Beban berat yang ia pikul telah terbagi, dan ia tidak lagi sendirian. Ia bangkit dari kursinya, tangannya meraih map coklatnya dan kedua amplop di meja. Saya rasa, saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Bapak, Ibu, ucapnya pelan. Saya sudah selesai di sini. Tidak ada yang menahannya. Bahkan Ibu Sandra tidak lagi mencoba membujuknya. Rudy hanya diam, terpaku di tempatnya, menatap kepergian Siska dengan pandangan kosong. Langkah Siska terasa ringan, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Ia melangkah keluar dari ruang makan, meninggalkan kehancuran yang ia tinggalkan di belakangnya, menuju kebebasan yang telah lama ia impikan. Siska melangkah keluar dari gerbang rumah keluarga Harsono. Udara malam Wonosobo yang dingin menyentuh kulitnya, namun tidak mendinginkan api yang baru saja ia nyalakan. Ia tidak lagi merasakan ketegangan, hanya kelegaan yang luar biasa, bercampur aduk dengan rasa lelah yang menghantam setelah pertarungan emosional yang panjang. Lampu-lampu jalan memudar di belakangnya saat taksi yang ia pesan sudah menunggunya di pinggir jalan. Ke Hotel Santika, Pak, ucap Siska pada sopir, suaranya tenang namun ada nada putus asa yang samar di dalamnya. Perjalanan singkat menuju hotel terasa seperti perjalanan seumur hidup. Pemandangan Wonosobo di malam hari, dengan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, tampak begitu indah namun asing. Setiap putaran roda taksi membawa Siska semakin jauh dari kehidupan lama yang ia kenal, dan semakin dekat dengan ketidakpastian yang menanti. Ia menatap pantulan dirinya di jendela taksi. Wajahnya memang lelah, namun ada cahaya baru di matanya, cahaya kebebasan. Setibanya di Hotel Santika, Siska langsung menuju lobi. Ia sudah memesan kamar sebelumnya dengan nama samaran, tidak ingin Rudy atau keluarganya bisa melacaknya. Proses check-in berjalan cepat. Begitu pintu kamar terbuka, Siska langsung merasakan kelegaan yang besar. Kamar itu sederhana, bersih, dan yang terpenting, ia sendirian. Tidak ada lagi sandiwara, tidak ada lagi kebohongan. Ia menjatuhkan tasnya ke lantai, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Selama beberapa saat, ia hanya berbaring, menatap langit-langit kosong. Semua emosi yang ia tahan selama makan malam tadi mulai meluap. Air mata akhirnya tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan, melainkan air mata pembebasan. Ia menangis untuk Siska yang lama, yang naif dan buta. Ia menangis untuk pernikahan yang telah ia usahakan mati-matian, namun akhirnya runtuh. Dan ia menangis untuk masa depannya yang kini tak menentu. Setelah tangisnya mereda, Siska bangkit. Ia pergi ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Melihat pantulannya di cermin, ia tidak lagi melihat wanita yang tersakiti. Ia melihat seorang pejuang. Seorang wanita yang berani menghadapi kebenaran, seberapa pahit pun itu.
Siska kembali ke tempat tidur, duduk bersila. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada beberapa pesan masuk dari teman-temannya yang khawatir, tapi ia belum siap membalasnya. Ia memilih untuk membiarkan dirinya sendiri, menenangkan pikiran, dan memulai introspeksi. Ia memikirkan Rudy. Pria yang dulu ia cintai begitu dalam. Pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Akankah ia kehilangan pekerjaannya? Akankah keluarganya akan menjauhinya? Siska tidak lagi merasakan kemarahan yang membara seperti sebelumnya, hanya rasa hampa. Pengkhianatan itu terlalu dalam untuk bisa dimaafkan begitu saja. Kemudian, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Ini adalah awal yang baru. Ia harus menemukan apartemen baru, fokus pada karirnya sebagai desainer grafis lepas, dan mungkin, mencari hobi baru yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Ia ingin kembali melukis. Sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan karena terlalu sibuk dengan kehidupan pernikahan yang palsu. Ia juga ingin kembali ke kelas yoga, mencari kedamaian dalam gerakan dan meditasi. Malam itu, Siska tidak tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar, memproses semua kejadian yang baru saja ia alami. Namun, setiap kali ia merasa cemas, ia mengingatkan dirinya sendiri, ia bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari kepura-puraan, bebas dari ikatan yang mencekiknya. Sinar matahari pagi yang menembus celah gorden membangunkan Siska. Ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih kuat. Semalam, ia telah melepaskan sebagian besar beban yang ia pikul. Ia membuka gorden lebar-lebar, membiarkan cahaya memenuhi kamar. Pemandangan Wonosobo di pagi hari terlihat begitu indah, seolah alam turut merayakan kebebasannya. Ia memesan sarapan dan menyantapnya di balkon kamar, menikmati udara segar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan secercah harapan. Ini adalah babak baru, sebuah kesempatan kedua. Mungkin akan sulit, mungkin akan ada rintangan. Tapi Siska yakin, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak lagi seorang istri yang terkhianati, ia adalah seorang wanita yang bangkit dari abu, siap untuk membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong. Beberapa hari setelah malam perpisahan yang mengguncang itu, kabar mengenai perceraian Siska dan PHK Rudy mulai menyebar seperti api. Lingkaran sosial mereka, yang tadinya hanya tahu tentang pernikahan harmonis Rudy dan Siska dari unggahan media sosial, kini dihebohkan oleh berita yang tak terduga ini. Telepon Siska tak henti-hentinya berdering, baik dari teman-teman yang khawatir maupun dari kenalan yang penasaran. Di kantor Rudy, PT Gria Megah, desas-desus berawal dari surat pengunduran diri yang mendadak muncul di meja CEO. Awalnya, kolega-kolega Rudy mengira itu hanya bagian dari negosiasi karir Rudy yang agresif. Namun, ketika surat cerai yang juga Siska kirimkan ke beberapa pihak internal sebagai bagian dari strategi hukumnya untuk membuktikan perselingkuhan Rudy sebagai alasan perceraian bocor, disertai bisik-bisik tentang masalah pribadi yang serius, suasana kerja Rudy berubah drastis. Rudy, yang biasanya dihormati dan disegani, kini menjadi objek bisikan dan pandangan menyelidik. Rekan-rekan kerjanya, yang tadinya sering mengajaknya makan siang atau sekadar mengobrol di pantry, kini menjaga jarak. Senyum-senyum di wajah mereka terasa hambar, tatapan mereka menyimpan rasa ingin tahu yang tak nyaman. Beberapa dari mereka, terutama yang pernah merasa iri dengan kesuksesan Rudy, kini tampak puas melihatnya terpuruk. Sudah dengar soal Rudy? Bisikan itu menyebar dari bilik ke bilik. Katanya istrinya minta cerai karena dia selingkuh. Bukan cuma itu, dia juga kena PHK. Kok bisa begitu mendadak? Pasti ada hubungannya. Istrinya itu Siska, kan? Desainer grafis yang keren itu? Kasihan sekali. Kabar ini juga sampai ke telinga para klien dan rekan bisnis PT Gria Megah. Rudy adalah ujung tombak perusahaan dalam beberapa proyek besar. Reputasinya yang bersih dan karismanya adalah aset. Namun, berita skandal perselingkuhan dan perceraian itu dengan cepat merusak citra profesionalnya. Beberapa klien penting mulai menunjukkan keraguan. Salah satu investor besar bahkan membatalkan pertemuan yang sudah dijadwalkan, beralasan evaluasi ulang prioritas. Mereka tidak ingin nama perusahaan mereka terseret dalam skandal pribadi karyawannya. Rudy mulai merasakan konsekuensi dari perbuatannya, baik secara profesional maupun personal. Pagi-pagi ia sudah menelepon Siska, marah-marah dan menuduhnya, menghancurkan karirnya. "Kamu gila, Siska. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengirim surat PHK itu ke kantorku. Sekarang semua orang tahu. Aku dipecat. Kamu puas?" teriak Rudy dari seberang telepon, suaranya dipenuhi kepanikan dan kemarahan. Siska, yang sedang menyeruput teh hangat di balkon hotelnya,
menanggapi dengan tenang. PHK itu bukan karena aku, Rudy. Itu karena perbuatanmu sendiri. Aku hanya mempercepat prosesnya. Perusahaan tidak akan mentolerir karyawan dengan perilaku seperti itu, apalagi jika menyangkut reputasi. Ini semua salahmu. Kamu sengaja ingin membuatku sengsara, bentak Rudy. Aku sengsara selama ini, Rudy, balas Siska dingin. Kini giliranmu merasakan konsekuensinya. Nikmati saja. Ia menutup telepon, tanpa memberi Rudy kesempatan untuk bicara lagi. Hari-hari berikutnya, Rudy memang merasakan neraka. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan dan diasingkan di lingkungan profesionalnya, tetapi juga harus menghadapi keluarga Harsono yang kini menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Bapak Harsono memanggilnya, duduk berdua di ruang kerja, membahas masa depannya dengan nada serius yang belum pernah Rudy dengar sebelumnya. Ibu Sandra seringkali hanya diam, sesekali menghela napas panjang saat melihatnya. Mira dan Reza, yang tadinya bersimpati, kini menjaga jarak, jelas kecewa dengan sikap manipulatif Rudy di malam itu. Wanita yang menjadi selingkuhannya juga menghilang begitu saja setelah mendengar Rudy dipecat dan digugat cerai. Ia tidak ingin berurusan dengan pria yang kini tidak punya apa-apa. Sementara itu, Siska menghadapi pertanyaan dan gosip dengan kepala tegak. Teman-teman dekatnya, seperti Maya dan Rio, segera datang menemuinya di hotel, menawarkan dukungan penuh. "Siska, kamu tidak apa-apa?" tanya Maya, memeluk Siska erat. "Kami semua terkejut mendengar beritanya. Tapi kami tahu kamu tidak mungkin melakukan ini tanpa alasan." "Aku baik-baik saja, Maya," jawab Siska, membalas pelukan temannya. "Justru ini adalah awal yang baru bagiku." Rio, yang seorang pengacara muda, menawarkan bantuannya. "Jika butuh apa-apa, SIS, bilang saja. Aku bisa bantu urusan hukum." Siska bersyukur memiliki teman-teman seperti mereka. Mereka tidak menghakiminya, melainkan memberikan dukungan yang ia butuhkan. Ketika ada kenalan jauh yang bertanya dengan nada mengorek, "Benarkah Rudy selingkuh? Lalu kenapa dia dipecat?" Siska menjawab dengan tenang dan lugas, tanpa emosi berlebihan. Ia tidak lagi peduli dengan opini orang lain. Kebenaran sudah terungkap, dan ia tidak perlu membela diri lagi. Setiap hari, Siska merasa lebih kuat. Setiap langkah menjauh dari masa lalunya yang menyakitkan, ia merasakan energi baru. Ia mulai mencari apartemen sederhana di pusat kota Wonosobo, dekat dengan kafe favoritnya dan studio yoga. Ia memperbarui portofolio desain grafisnya dan mulai aktif mencari klien baru. Ia juga kembali melukis, menghabiskan berjam-jam di kanvasnya, menuangkan semua emosinya ke dalam warna-warna cerah. Hidupnya memang berubah drastis. Ia tidak lagi memiliki kemewahan yang dulu ia nikmati bersama Rudy. Namun, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian batin dan kebebasan. Gosip dan bisikan-bisikan mungkin masih ada, tapi ia tidak lagi peduli. Ia sudah melangkah maju, meninggalkan badai di belakangnya, dan perlahan-lahan, ia mulai merasa utuh kembali. Konsekuensi Rudy adalah takdirnya. Konsekuensi Siska adalah kebebasannya. 6 bulan telah berlalu sejak malam perpisahan yang menggemparkan keluarga Harsono, dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan gunung yang menenangkan, menjadi saksi bisu kebangkitan Siska. Ia tidak lagi tinggal di hotel. Setelah beberapa minggu mencari, Siska berhasil menemukan sebuah apartemen kecil namun nyaman di pusat kota, tidak jauh dari alun-alun dan berbagai toko seni lokal. Apartemen itu, dengan balkon kecil menghadap jalanan yang ramai, terasa seperti kanvas kosong yang siap ia warnai dengan kehidupannya yang baru. Hidup Siska memang telah bertransformasi drastis. Ia tidak lagi mengenakan topeng kebahagiaan palsu. Senyumnya kini tulus, memancar dari hati yang perlahan pulih. Hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan yang bermakna. Sebagai desainer grafis lepas, ia kini jauh lebih selektif dalam memilih proyek. Ia fokus pada pekerjaan yang benar-benar ia nikmati, yang memberinya kepuasan batin, bukan sekadar imbalan finansial. Klien-klien baru mulai berdatangan, tertarik pada portofolio Siska yang semakin kuat dan reputasinya yang profesional. Kebebasan kreatif yang dulu terenggut, kini kembali mengalir deras. Siska juga kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai. Melukis kini menjadi terapi baginya. Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia akan menghabiskan waktu di studio kecilnya di apartemen, menuangkan emosi, harapan, dan mimpinya ke atas kanvas. Warna-warna cerah mendominasi lukisannya, merefleksikan semangat baru yang ia miliki. Ia bahkan mulai berpartisipasi dalam pameran seni lokal, mendapatkan pujian dan apresiasi dari komunitas seni. Selain melukis, Siska juga rutin mengikuti kelas yoga dan meditasi.
Gerakan-gerakan lembut dan napas yang teratur membantunya menenangkan pikiran, mengatasi sisa-sisa kecemasan dan trauma. Ia menemukan kedamaian dalam keheningan, dan kekuatan dalam fleksibilitas tubuhnya. Kesehatan mental dan fisiknya meningkat pesat. Ia terlihat lebih segar, lebih bugar, dan memancarkan aura positif yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Lingkaran pertemanannya pun berkembang. Selain Maya dan Rio yang setia menemaninya, Siska juga bertemu dengan orang-orang baru di kelas yoga dan komunitas seni. Mereka adalah orang-orang yang mendukung, positif, dan tidak menghakiminya berdasarkan masa lalunya. Siska seringkali menghabiskan akhir pekan dengan mereka, mendaki gunung, menjelajahi kafe-kafe baru di Wonosobo, atau sekadar berbagi cerita. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima apa adanya, tanpa perlu berpura-pura. Hubungannya dengan keluarga kandungnya juga semakin erat. Setelah kejadian itu, Siska lebih sering mengunjungi orang tuanya di luar kota. Mereka memberikan dukungan tanpa syarat, memeluknya saat ia menangis, dan merayakannya saat ia meraih pencapaian kecil sekalipun. Siska menyadari, cinta dan dukungan keluarga adalah fondasi terkuat yang ia miliki. Suatu sore yang cerah, Siska sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe butik di pusat kota Wonosobo. Ia sedang sibuk dengan sketchbooknya, merencanakan desain baru, ketika ia merasakan seseorang berdiri di samping mejanya. Ia mendongak, dan jantungnya sedikit tersentak. Di hadapannya berdiri Rudy. Waktu seolah berhenti. Rudy terlihat berbeda. Tubuhnya sedikit lebih kurus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Aura percaya diri yang dulu selalu menyelimutinya kini telah pudar, digantikan oleh ekspresi lelah dan sedikit canggung. Ia mengenakan kemeja yang sedikit kusut, jauh dari citra Rudy yang selalu rapi dan parlente. Ia tak lagi terlihat seperti manajer sukses yang dulu Siska kenal. "Siska," ucap Rudy, suaranya pelan dan ragu. "Apa kabar?" Siska menutup sketchbooknya. "Baik," jawabnya singkat, tanpa senyum. Ia tidak merasakan kemarahan yang dulu membakar. Hanya datar, seperti melihat orang asing. Rudy terdiam sejenak. Aku sering mendengar kabarmu. Katanya kamu semakin sukses dengan desainmu. Dan aku melihat lukisanmu di pameran bulan lalu. Bagus sekali." Nada suaranya terdengar tulus. Siska hanya mengangguk. Ia tidak ingin terlibat dalam percakapan panjang. Aku ingin minta maaf lagi, Siska," kata Rudy, suaranya sedikit bergetar. "Maaf atas semua yang sudah kulakukan. Aku tahu aku sangat bodoh. Aku menghancurkan segalanya. Pekerjaanku, teman-temanku, semuanya hilang." Ia menunduk, tampak putus asa. "Keluargaku juga sangat kecewa padaku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi." Siska menatapnya. Ada rasa kasihan yang samar, namun tidak ada niat untuk memaafkan atau kembali. Ia telah melewati fase itu. "Aku harap kamu bisa menata hidupmu kembali, Rudy," ucapnya datar. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Rudy mendongak, matanya sedikit berbinar. "Jadi, kamu memaafkanku?" Siska menggeleng pelan. "Memaafkan adalah proses yang panjang, Rudy. Aku sudah memaafkan diriku sendiri untuk terus maju. Mengenai dirimu, itu urusanmu dengan dirimu sendiri." Ia tidak ingin memberikan harapan palsu. Ia sudah berdamai dengan keputusannya. "Aku harus pergi." Ia bangkit dari kursinya, mengambil tasnya. Rudy tidak berusaha menahannya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Siska yang kini berjalan menjauh. Siska melangkah keluar dari kafe, merasakan udara sore yang sejuk. Pertemuan dengan Rudy tidak menggoyahkan kedamaian yang telah ia bangun. Justru, itu menguatkan tekadnya. Ia telah melangkah begitu jauh, dan tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. 6 bulan telah berlalu sejak malam perpisahan yang menggemparkan keluarga Harsono, dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan gunung yang menenangkan, menjadi saksi bisu kebangkitan Siska. Ia tidak lagi tinggal di hotel. Setelah beberapa minggu mencari, Siska berhasil menemukan sebuah apartemen kecil namun nyaman di pusat kota, tidak jauh dari alun-alun dan berbagai toko seni lokal. Apartemen itu, dengan balkon kecil menghadap jalanan yang ramai, terasa seperti kanvas kosong yang siap ia warnai dengan kehidupannya yang baru. Hidup Siska memang telah bertransformasi drastis. Ia tidak lagi mengenakan topeng kebahagiaan palsu. Senyumnya kini tulus, memancar dari hati yang perlahan pulih. Hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan yang bermakna. Sebagai desainer grafis lepas, ia kini jauh lebih selektif dalam memilih proyek. Ia fokus pada pekerjaan yang benar-benar ia nikmati,
yang memberinya kepuasan batin, bukan sekadar imbalan finansial. Klien-klien baru mulai berdatangan, tertarik pada portofolio Siska yang semakin kuat dan reputasinya yang profesional. Kebebasan kreatif yang dulu terenggut, kini kembali mengalir deras. Siska juga kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai. Melukis kini menjadi terapi baginya. Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia akan menghabiskan waktu di studio kecilnya di apartemen, menuangkan emosi, harapan, dan mimpinya ke atas kanvas. Warna-warna cerah mendominasi lukisannya, merefleksikan semangat baru yang ia miliki. Ia bahkan mulai berpartisipasi dalam pameran seni lokal, mendapatkan pujian dan apresiasi dari komunitas seni. Selain melukis, Siska juga rutin mengikuti kelas yoga dan meditasi. Gerakan-gerakan lembut dan napas yang teratur membantunya menenangkan pikiran, mengatasi sisa-sisa kecemasan dan trauma. Ia menemukan kedamaian dalam keheningan, dan kekuatan dalam fleksibilitas tubuhnya. Kesehatan mental dan fisiknya meningkat pesat. Ia terlihat lebih segar, lebih bugar, dan memancarkan aura positif yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Lingkaran pertemanannya pun berkembang. Selain Maya dan Rio yang setia menemaninya, Siska juga bertemu dengan orang-orang baru di kelas yoga dan komunitas seni. Mereka adalah orang-orang yang mendukung, positif, dan tidak menghakiminya berdasarkan masa lalunya. Siska seringkali menghabiskan akhir pekan dengan mereka, mendaki gunung, menjelajahi kafe-kafe baru di Wonosobo, atau sekadar berbagi cerita. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima apa adanya, tanpa perlu berpura-pura. Hubungannya dengan keluarga kandungnya juga semakin erat. Setelah kejadian itu, Siska lebih sering mengunjungi orang tuanya di luar kota. Mereka memberikan dukungan tanpa syarat, memeluknya saat ia menangis, dan merayakannya saat ia meraih pencapaian kecil sekalipun. Siska menyadari, cinta dan dukungan keluarga adalah fondasi terkuat yang ia miliki. Suatu sore yang cerah, Siska sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe butik di pusat kota Wonosobo. Ia sedang sibuk dengan sketchbook-nya, merencanakan desain baru, ketika ia merasakan seseorang berdiri di samping mejanya. Ia mendongak, dan jantungnya sedikit tersentak. Di hadapannya berdiri Rudy. Waktu seolah berhenti. Rudy terlihat berbeda. Tubuhnya sedikit lebih kurus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Aura percaya diri yang dulu selalu menyelimutinya kini telah pudar, digantikan oleh ekspresi lelah dan sedikit canggung. Ia mengenakan kemeja yang sedikit kusut, jauh dari citra Rudy yang selalu rapi dan parlente. Ia tak lagi terlihat seperti manajer sukses yang dulu Siska kenal. "Siska," ucap Rudy, suaranya pelan dan ragu. "Apa kabar?" Siska menutup sketchbook-nya. "Baik," jawabnya singkat, tanpa senyum. Ia tidak merasakan kemarahan yang dulu membakar. Hanya datar, seperti melihat orang asing. Rudy terdiam sejenak. Aku sering mendengar kabarmu. Katanya kamu semakin sukses dengan desainmu. Dan, aku melihat lukisanmu di pameran bulan lalu. Bagus sekali." Nada suaranya terdengar tulus. Siska hanya mengangguk. Ia tidak ingin terlibat dalam percakapan panjang. Aku ingin minta maaf lagi, Siska," kata Rudy, suaranya sedikit bergetar. "Maaf atas semua yang sudah kulakukan. Aku tahu aku sangat bodoh. Aku menghancurkan segalanya. Pekerjaanku, teman-temanku, semuanya hilang." Ia menunduk, tampak putus asa. "Keluargaku juga sangat kecewa padaku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi." Siska menatapnya. Ada rasa kasihan yang samar, namun tidak ada niat untuk memaafkan atau kembali. Ia telah melewati fase itu. "Aku harap kamu bisa menata hidupmu kembali, Rudy," ucapnya datar. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Rudy mendongak, matanya sedikit berbinar. "Jadi, kamu memaafkanku?" Siska menggeleng pelan. "Memaafkan adalah proses yang panjang, Rudy. Aku sudah memaafkan diriku sendiri untuk terus maju. Mengenai dirimu, itu urusanmu dengan dirimu sendiri." Ia tidak ingin memberikan harapan palsu. Ia sudah berdamai dengan keputusannya. "Aku harus pergi." Ia bangkit dari kursinya, mengambil tasnya. Rudy tidak berusaha menahannya.
Ia hanya berdiri di sana, menatap Siska yang kini berjalan menjauh. Siska melangkah keluar dari kafe, merasakan udara sore yang sejuk. Pertemuan dengan Rudy tidak menggoyahkan kedamaian yang telah ia bangun. Justru, itu menguatkan tekadnya. Ia telah melangkah begitu jauh, dan tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang.